Tepuk tangan untuk Allah kita yang dahsyat. Bapak Ibu Saudara boleh salam kanan kiri. Kita satu keluarga di sini karena kita adalah keluarga kerajaan Allah. Wow, luar biasa. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Puji Tuhan. Ada sukacita saya lihat di antara kita semua yang mengikuti kebersamaan dengan Tuhan. Kita bersukacita, kita memuliakan Tuhan dan hidup kita senantiasa ada di dalam tuntunannya. Kami datang dari Bandung, saya Bob Foster, istri saya Christina ikut di sini, anak kami Karen Felicia Sinaga juga ikut. Karena anak kami yang paling kecil kemarin baru keterima, dia di SBM ITB angkatan 2023. Tadi kenalan ya dengan Pak siapa tadi di depan, Pak Wira. Ya, terima kasih. Tadi kenalan karena anaknya Pak Wira juga kuliah di ITB di Bandung. Tapi Jakarta memang sangat menyenangkan. Tepuk tangan untuk Allah kita yang dahsyat. Luar biasa, tema kita adalah Love that changed the world. Kasih yang mengubahkan dunia. Karena memang tanpa kasih maka manusia akan ada di dalam suatu masalah, akan ada di dalam suatu ketegangan, dan akan penuh dengan masalah-masalah persoalan secara mentalitas. Ternyata pada tahun 2017 yang lalu, Asosiasi Psikologi di Amerika membuat penelitian dan yang mereka simpulkan pada tahun 2017 ternyata individualisme manusia meningkat bukan hanya di Amerika tapi juga di berbagai negara. Dan kemudian datang COVID. Begitu datang COVID, semakin meningkat lagi individualisme tersebut karena orang dipisahkan satu dengan yang lain. Dan fakta menunjukkan dengan individualisme meningkat ini bukan semakin hebat. Ternyata juga penyakit-penyakit yang berkaitan dengan masalah mentalitas meningkat dan angka bunuh diri di dunia juga meningkat. Kenapa? Karena orang tidak lagi ketemu satu dengan yang lain. Mereka hanya berurusan dengan gadget mereka yang tidak punya perasaan. Dan kalau gadget mereka ditanya bagaimana cara yang terbaik dan paling enak untuk bunuh diri, gadget mereka pun akan memberikan jawaban. Itu masalah yang ada. Dan karena masalah itu tersebut, karena individualisme tersebut, maka ketersinggungan semakin mudah terjadi. Berantam satu dengan yang lain semakin mudah terjadi. Pengampunan semakin jarang ditemukan. Orang ribut di jalan sedikit berantem, mau bunuh-bunuhan. Orang berpura-pura jadi seolah-olah tentara lalu mengancam. Hal-hal semacam ini akan terjadi di mana-mana. Bahkan masih baru-baru ini saya pikir kita pada tahu bagaimana seorang dosen di Jawa Tengah, di Surakarta dibunuh. Kenapa? Karena orang lain tersinggung dengan kata-katanya. Dia anggap kasar pada saat dia mengerjakan sesuatu di bangunan rumahnya. Mungkin kata-katanya membuat dia tersinggung lalu dia bunuh. Itu yang terjadi. Karena orang sulit mengampuni. Makanya tadi Pak Arifin mengatakan waktu Petrus bertanya berapa kali harus mengampuni? 7 kali kah? 70 kali 7, 490 kali. Dengan kata lain, kalau kita anggap satu hari beraktivitas 10 jam, dari 24 jam, 10 jam beraktivitas, 490 kali dia harus mengampuni. 10 jam kali 60 menit berarti 600 menit. Saya bagikan 600 dibagi 490, 1,2 menit. Jadi setiap 1,2 menit kita harus siap disakiti oleh orang lain. Belum selesai, udah antri yang mau nyakitin kita di depan sana. Apakah kita siap mengampuni? Dengan kemampuan kita, enggak mungkin siap dong. Itu yang kata Pak Arifin tadi. Saya juga tentu saja berubah dari prinsip saya yang lama. Kalau prinsip saya yang lama kayak keren, kalau kamu baik saya akan jauh lebih baik. Kamu jahat, aku jauh lebih jahat. Tunggu pembalasanku, welcome to the jungle. Padahal harusnya welcome to the kingdom. Ini welcome to the jungle. Itu yang terjadi. Makanya kasih ini adalah sesuatu yang sangat penting. Kalau kita lihat Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya 7 hari, 6 hari. Pada hari yang ke-7
dia berhenti. Untuk apa? Tuhan capek gitu? Enggak. Tapi dia minta supaya kita manusia juga pada hari yang ke-7 berhenti. Untuk apa? Untuk kita beribadah kepada Bapa yang kita sembah. Untuk kita berkomunikasi dengan Allah kita. Untuk kita mendapatkan kasih dari Bapa yang kita sembah. Jadi di situ sudah dikasih contoh bahwa kasih itu adalah sesuatu yang sangat penting. Di Afrika Selatan ada pembinaan anak-anak TK. Kemudian awalnya di situ ada sekitar berapa? 97 orang. Dibina oleh beberapa orang saja. Sehingga beberapa orang ini tidak sempat berkomunikasi dengan anak-anak kecil ini. Makanannya sih lengkap. Makanannya cukup. Tapi apa yang terjadi? Pada selesai, pada keluar, pada meninggal. Akhirnya hanya dalam waktu singkat. Hanya tinggal sekitar puluhan orang saja. Kenapa? Karena mereka tidak bisa punya waktu komunikasi dengan anak-anak kecil tersebut. Jadi waktu untuk komunikasi diperlukan untuk bisa ada impartasi kasih. Tanpa kasih orang akan tidak punya semangat. Tanpa kasih orang akan gampang punya masalah. Tanpa kasih orang akan punya persoalan yang luar biasa. Makanya kasih ini adalah sesuatu yang sangat penting. Sehingga Allah yang kita sembah juga adalah kasih. Karena dikatakan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah kasih itu sendiri. Saya bacakan firman Tuhan dari Kolose 1 ayat 3 sampai 6. Dia katakan demikian. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu. Karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Ayat 5. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran yaitu Injil yang sudah disampaikan kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah. Jadi kalau mau mengubah dunia itu kasih, bukan dengan kekerasan. Kalau kita lihat apa yang ada di dalam Alkitab. Pada suatu ketika murid-murid Yesus mau berangkat ke Yerusalem. Lalu Tuhan minta, guru minta supaya mereka mampir ke Samaria. Untuk memberitakan kabar baik kepada orang Samaria. Tetapi orang Samaria itu menolak murid-murid Yesus. Dan Yakobus dan Yohanes ngomong kepada Yesus. Guru, izinkan kami. Minta api turun dari langit untuk memusnahkan orang-orang yang tidak mau terima kabar baik ini. Yesus bilang bukan. Karena Yesus tidak menghendaki hancurnya orang jahat. Tapi Yesus menghendaki mereka berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Itulah sebetulnya prinsip kasih. Jadi kasih ini sesuatu yang tidak hanya untuk dikatakan. Cinta bukan suatu konsep perkataan yang indah dan menarik saja. Tetapi adalah sebuah kualitas hidup yang berjalan seturut kehendak Tuhan. Memang kasih ini akan mengubahkan. Kami ada kenal teman yang suatu ketika bilang, waduh anak saya sulit untuk dibilang menguruskan badannya biar agak langsing. Udah dibilangin gak mau, malah marah aja. Tetapi suatu ketika anaknya jatuh cinta dengan orang lain. Pada saat jatuh cinta, orang tuanya gak harus bikin aturan ketat. Kamu makan batasin segala macam. Enggak, dia langsung ngurangin makanan. Kemudian berat badannya berkurang dan dia jadi langsing. Karena apa? Karena jatuh cinta. Berarti cinta memang sangat powerful. Dengan adanya cinta, maka keluarga akan semakin harmonis. Kalau tanpa cinta, maka semua akan jadi persoalan. Tetapi memang cinta, jangan hanya cinta yang memang mempunyai alasan untuk diberikan. Kalau kami ada konseling pranikah, pasti akan saya tanyakan selalu, kenapa kamu mencintai cowok kamu? Kenapa kamu mencintai cewek kamu? Alasannya apa? Selalu ada.
Dia baik, dia bertanggung jawab, dia perhatian. Dia enak, dia memang selalu memberikan nasihat. Ada alasannya. Oke, memang sebelum orang menikah atau dalam kehidupan sehari-hari, orang akan masuk pada suatu prinsip, I love you because. Karena titik-titik. Kalau titik-titiknya hilang, masih adakah kasih? Masih adakah cinta? Dalam konteks pernikahan gak ada urusan. Kalau tadinya dia bertanggung jawab lalu menjadi tidak bertanggung jawab. Harus tetap dong mencintai. Kenapa? Karena kasih itu memberi. Love is giving. Kita memberi pengampunan, kita memberi perhatian, kita memberi banyak hal. Kita memberikan pengorbanan. Jadi kasih bukan kata sifat tapi kata kerja. Kasih itu memberikan waktu. Love is spending time. Kadang-kadang orang katakan, lah aku punya tugas di kantor banyak. Aku punya urusan bisnis. Aku punya urusan satu dan lain hal. Gak mungkin saya punya waktu untuk istri, untuk suami, untuk anak-anak. Karena bagi dia harus selalu produktif. Workaholic. Saya katakan itu bukan satu prinsip yang pas. Bukan berarti semua waktumu kita pakai untuk ngobrol, enggak juga. Tapi jangan tarik ekstrim kanan atau ekstrim kiri. Ekstrim kanan dia hanya kerja aja karena mau produktif. Mau pakai ayat ada hari-hari ini adalah jahat. Gunakanlah dengan sebaik-baiknya. Tapi hanya untuk kerja. Dia enggak mau dengan keluarga. Dia enggak mau dengan anak-anak. Ekstrim kiri. Dia mau ngobrol aja terus. Enggak ada produktivitasnya. Kerja aja nggak mau, bermalas-malas, ngobrol aja. Yang ini habis diajak ngobrol, udah capek. Orangnya mau kerja yang lain, dia cari lagi yang lain untuk ngobrol. Hidupnya tanpa tujuan. Itu juga nggak bisa. Makanya hidup harus ada keseimbangan. Yang pasti memang kasih itu changes, mengubahkan. Tadi udah kita lihat contohnya. Kasih itulah yang membuat setiap kita diubahkan di dalam Tuhan. Karena tanpa kasih kita nggak akan berubah kalau karena dipaksa. Kalau dikatakan kamu terima Yesus sebagai Tuhan atau kamu ditembak. Itu bukan yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau kita diubahkan karena kasih. Karena kita tahu Tuhan kita adalah kasih yang mau mengubahkan setiap kita. Jadi kita lihat prinsip kasih ini adalah prinsip yang harus dilakukan dengan mau memberi, mau berkorban, mau menggunakan waktu untuk keluarga, untuk sahabat, dan juga kasih inilah yang mengubahkan. Yang pertama saya ambil dari firman Tuhan 1 Korintus 13 ayat 1-3. Dikatakan demikian. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Wow, keren banget. Termasuk bahasa roh dong. Tapi dikatakan di sini, jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang. Oh, jadi gong. Bukan lagi manusia, sama dengan gong. Padahal hebat, mau bahasa apa? Katanya kata semua bahasa. Mungkin kita ada yang bisa 5 bahasa, udah hebat banget. Ini semua bahasa loh. Bahasa saya paling berapa yang saya bisa? Bahasa Indonesia, bahasa Batak, bahasa roh, 3. Dikit banget. Tetapi ini semua bahasa diketahui. Tetapi sama aja dengan gong. Mau hebat punya iman, jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Useless. Berarti kita harus diubahkan karena kasih. Tidak boleh lagi hidup kita hidup yang sama seperti kebanyakan. Sama seperti orang dunia, ada sakit hati, ada egoisme, ada individualisme yang sangat tinggi. Gak bisa. Diubahkan dalam kasih. Kalau kita diubahkan dalam kasih, maka hidup kita berbeda. Gaya hidup di dunia ini dengan gaya hidup kerajaan Allah, 2 hal yang berbeda dan kontradiktif. Sering kita dengar, dikatakan itu adalah upside down. Karena kalau enggak, coba aja, jika tidak mempunyai kasih sedikit pun tidak ada faedahnya. Tidak berfaedah. Ngeri banget. Jadi perbedaan dunia ini dengan
prinsip kerajaan Allah kebenarannya berbeda. Makanya dikatakan upside down kingdom. Berbeda dengan dunia ini. Kenapa? Kalau di dunia ini kesabaran ada batasnya. Tapi kalau kerajaan Allah pengampunan tiada akhir. Makanya tadi Pak Arifin katakan 70 kali 7, 490 kali setiap hari. Kalau aktivitas 10 jam berarti kita tahu 10 kali 60, 600 bagi 490, 1,2 menit. Tiap 1,2 menit orang sudah antri untuk nyakitin kita. Tapi ampuni, tapi maafkan. Kadang-kadang kita sulit untuk mengampuni orang. Suatu ketika di dalam bisnis yang kami lakukan, ada orang yang melakukan tindakan yang bagi saya sih nggak pas karena dia ajak semua siswa yang ada di kami dengan menjelekkan kami. Dan dia bilang gak akan ada lagi yang bisa mengelola di sini. Datang ke tempat kami. Dan disengaja itu pada saat di tahun ajaran baru. Kemudian ya oke. Kemudian mereka keluar, mereka buat seperti itu sebetulnya untuk bikin yang baru gak ada masalah. Tapi dengan cara seperti tadi gak fair banget. Kemudian setelah berjalan beberapa lama, memang ya kami juga fight juga. Tapi Tuhan izinkan kami bisa tetap berkibar. Namun orang ini karena sebelumnya juga adalah yang saya ajak dari kehidupannya yang gak ada kerjaan lah. Tapi kemudian melakukan itu. Suatu kali pada saat di gereja berdoa setelah khotbah. Ada tantangan. Apabila ada di antara saudara yang belum mengampuni orang lain. Saat ini waktunya mengampuni. Bayangkan orangnya, berkati dia, ampuni dia. Dan tidak lagi ada rasa pahit di hatimu. Dan saya lakukan. Setelah itu saya langsung mau tindakan nyata. Minggu depannya saya cari orang tersebut. Saya suruh orang menghubungi dan saya bilang saya mau ketemu dia. Kami ketemu dan dia bilang oke, lupakan masa lalu. Kita gabung lagi. Mau? Oh, apa masih mau Bob? Saya ini udah berubah. Keluarga saya juga udah hancur. Udah beda dengan yang dulu. Saya udah bilang masa lalu selesai. Kita saling maafkan. Kita mulai yang baru. Kalau kamu mau join dengan kami. Karena keluarganya sudah hancur-hancuran. Lalu dia mau. Kenapa? Karena pengampunan tadi. Karena penerimaan tadi. Dan kemudian dia bersama-sama dengan kami dan dia maju dan dia berkembang. Kalau saya dendam, rasain loh. Keluarga hancur, biarin. Makin rasain loh. Tapi enggak. Karena memang kasih itulah yang mengubahkan. Tanpa kasih yang dari Tuhan enggak mungkin. Dan kita lihat kasih egois dengan kasih yang tulus. Apa kasih egois? Kasih yang egois itu dia katakan kasih karena dia butuh sesuatu. Makanya juga saya melihat egois ini dipraktekkan dalam suatu hal yang bagi saya juga nggak pas. Ada orang pindah-pindah gereja karena di gereja ini sudah habis target marketnya. Lalu pindah ke gereja lain cari target market lagi. Lalu pindah ke gereja lain cari target market lagi. Berarti yang dia mau hanya untuk dirinya sendiri. Mengorbankan orang lain demi keuntungan pribadi. Berkorban secara pribadi demi perbaikan orang. Itu kalau kita dalam kerajaan Allah. Mungkin kita berkorban tapi orang menjadi lebih baik. Dalam hal apa? Waktu mungkin. Nasihat mungkin. Apa saja. Kalau kita mau gak beres. Ya. Dulu di zaman awal-awal saya bikin bisnis. Kami sering mengadakan seminar untuk promosi. Saya cari kompetitor. Oh, di sana dia, di gedung sana. Saya cari itu di mana aliran listrik ke gedung itu. Kan masih kabel kawat di atas tanah. Oh, begitu saya tahu bagus. Mereka pakai mulai acara. Saya lihat udah mulai, oke. Saya cari rantai.
Saya lempar ke kawat listrik. Rusak deh acaranya. Karena apa? Karena udah korslet kan? Kenapa? Karena ada orang yang gak beres di situ. Saya mau merusak orang lain. Itulah mengorbankan orang lain demi keuntungan pribadi. Harusnya gak begitu dong. Dan lebih berbahagia menerima daripada memberi. Kalau dunia ini iya. Take. Give lupa gak apa-apa lah. Istilahnya juga take and give kok. Kalau firman Tuhan, give and it will be given to you. Berilah dan engkau akan diberi. Menerima enggak salah Bapak Ibu, enggak salah. Tetapi kalau hanya berharap menerima, bukan itu yang Tuhan mau. Prinsip lama saya dulu, mau ikut gereja, mau ikut komsel atau komunitas kerajaan yang ada di prinsip saya, akan dapat apa saya dari sini? Karena saya lebih bahagia menerima sesuatu daripada memberi. Tapi kemudian saya diubahkan Tuhan. Kalau saya masuk suatu grup, kalau masuk pada suatu kelompok yang ada di konsep saya, apa yang bisa aku kontribusikan di tempat ini? Itu prinsip kerajaan Allah beda dengan dunia ini. Dunia ini kalau bisa ambil. Lupa beri nggak apa-apa. Kalau perlu tipu. Pemimpin adalah untuk dilayani di dunia ini. Dalam kerajaan Allah, pemimpin untuk melayani. Saya berlatih sampai hal-hal kecil. Di tempat ini para pelayan Tuhan baik banget. Tadi begitu saya sampai habis pelayanan dari Balesa. Sampai di sini, bawa sini tasnya. Aduh gak usah lah saya bilang, masih bisa kok saya angkat. Kalau nggak bisa misalnya saya bawa 2 kan ya saya kasih lah. Enggak usah, thank you. Memang pelayan di tempat ini, pelayan Tuhan luar biasa. Tapi saya melatih diri saya. Kalau saya masih bisa jalankan ya saya jalankan aja gitu. Karena saya lihat pemimpin adalah untuk melayani. Bukan untuk dilayani kemana-mana, harus enak-enak terus gitu. Enggak, bagi saya. Tapi tentu saja kita lihat dasarnya apa. Dasarnya karena Tuhan yang memang minta seperti itu di dalam kehidupan kita. Paulus diubah oleh Tuhan, mengalami perubahan total. Dan dia berubah supaya bisa jadi saksi Kristus. Enggak mungkin kita jadi saksi Kristus kalau kita enggak berubah. Bayangin aja kita mau bilang, oke, kamu harus terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Kamu harus rajin memuji dan menyembah Dia. Ternyata dia tahu, kita gamparin orang. Ternyata dia tahu, kita mabok-mabokan di luar sana. Ternyata dia tahu, kita terikat narkoba. Ternyata dia tahu, kita adalah penipu. Enggak bisa. Mau jadi saksi Kristus, kita dulu yang harus diubahkan. Itulah yang dialami oleh Paulus, harus diubahkan dulu. Itu yang harus kita lihat terus, kita udah berubah belum? Dan ada banyak contoh tentu saja. Perempuan Samaria, dia diubahkan juga lalu memberitakan Injil. Sakeus, dia diubahkan juga lalu memberitakan Injil. Mari kita lihat setiap kita. Sudah sejauh mana kita berubah. Tujuannya, goalnya keserupaan dengan Kristus. Memang tidak seketika. Tetapi kita harus lihat apa yang masih harus saya ubah. Apa yang masih harus saya tingkatkan. Kita dulu berubah. Barulah kemudian kita bisa jadi agen perubahan. 1 Timotius 1 ayat 13 dan 16 dikatakan demikian. 13 dulu. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas. Tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan. Yaitu di luar iman. Tetapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa. Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Jadi diubahkan dulu
Makanya baru kita bisa jadi agen perubahan. Kalau kita nggak diubahkan mau jadi agen perubahan, ya nggak ada kekuatannya, nggak ada powernya. Tunjukkan dulu bahwa kita diubahkan, bahwa kita bisa jadi teladan, bahwa kita bisa menjadi sumber inspirasi bagi orang lain. Dalam hal apa? Dalam praktek kehidupan sehari-hari dong. Yang simpel-simpel silakan. Karena itu bicara kasih. Menjadi agen perubahan, seorang novelis yang luar biasa. Yang namanya Paulo, dia dari Brasil. Dia katakan, just as you are transforming your own life, may you transform the lives of those around you. Ubah dulu dong, berubah dulu dong. Baru bisa kita mengubahkan orang lain melalui anugerah Tuhan. Kalau enggak, itu hanya ngomong, itu asbun. Bagi saya yang sehari-harinya dalam dunia pendidikan, termasuk di perguruan tinggi, ini selalu menjadi tantangan saya kepada rekan-rekan saya dosen. Saya bilang kalau kita kasih teori untuk orang lain praktekkan, kita juga harus coba dong praktekkan teori yang kita sarankan. Jangan kita tidak bisa melakukan, mempraktekkan teori yang kita ajarkan bagi siswa, bagi mahasiswa yang kita ajar. Kita dulu yang diubah. Karena tanpa perubahan tersebut ngapain bisa? Dan itu semua bicara kasih yang akan mengubahkan dunia. Dan kalau kita lihat juga secara fakta apa yang dilakukan oleh Barna Research Group. Coba kita lihat efektivitas penjangkauan di mana. KKR hanya 5%. Kesembuhan ilahi hanya 5%. Kebaktian hanya 13%. Retreat hanya 4%. Hubungan 44%. Makanya karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Semua bicara kasih. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang yang menyerahkan nyawanya untuk sahabatnya. Sampai di mana kasih yang kita lakukan? Kalau kita mau menjangkau, biarlah itu digerakkan oleh kasih. Bukan digerakkan oleh kebencian. Bukan digerakkan oleh agenda. Bukan digerakkan oleh sekedar target-target. Enggak. Tapi karena kasih. Lihat siapa orang yang kita kasihi. Kalau masih ada yang belum di dalam Tuhan. Bawa dalam doa. Berikan waktu. Kasih perhatian. Hebatnya seorang John Wesley, dia katakan kasih aku 100 orang yang penuh kasih, aku akan mengubahkan dunia. Beri aku 100 orang yang mengasihi Tuhan dengan sepenuh hatinya dan yang tidak takut apapun kecuali pada dosa, maka aku akan menggerakkan dunia ini. Saya nggak tahu berapa ratus kita di sini. Yang pasti di atas 100. Pasti di atas 100. Saya nggak tahu apakah mungkin sampai 200 atau hampir 200. Berarti dunia udah bisa kita gerakkan. Setuju? Tepuk tangan dulu untuk Allah kita yang dahsyat. Oke, jangan dunia dulu, Jakarta dulu deh. Kita gerakkan Jakarta. John Wesley bilang 100 saja cukup untuk dunia ini. Asal mereka digerakkan oleh kasih. Takut akan dosa. Luar biasa kok. Dan ini terbukti pada abad pertama bangsa Israel. Bagaimana mereka di kerajaan Romawi memberitakan kabar baik dan banyak orang yang mau. Kenapa? Karena kasih. Ini mereka lakukan tanpa internet. Kita ini canggih banget. Pencet di sini berubah di sana. Baca Alkitab nggak harus bawa buku. Maaf kalau ada yang punya prinsip harus bukunya yang dibawa. Saya nggak bawa bukunya. Saya punya bukunya sih. Sampai yang sudah diterjemahkan yang terakhir. Yang sesuai sekarang ejaan bahasa Indonesianya. Tetapi itulah perkembangan, itulah teknologi. Tanpa iklan TV orang Israel, tanpa uang yang memadai. Tetapi bisa mereka melakukan perkara besar. Berarti modalnya apa?
Kasih. Kenapa kasih itu ada? Karena Roh Kudus ada dalam hati kita. Kalau Roh Kudus tidak ada dalam hati saudara dan saya, tidak mungkin punya kasih. Hidup saya kalau pepetan aja dengan angkot, saya turun dari mobil kok setelah saya tutup di depannya, saya buka pintunya, saya hajar gini, supir angkot. Tapi oleh kemurahan Tuhan sekarang itu enggak saya lakukan. Kenapa kok bisa? Kasih apa kasih gitu aja bisa? Ya karena ada Roh Kudus. Kita tahu iman, pengharapan, kasih, tapi kasih yang terutama di dalamnya. Itu luar biasa karena Allah kita adalah Allah yang mengasihi kita. Dan ada banyak yang bisa kita lihat. Saya lihat sepintas ada William Carey juga membawa Injil ke India. Kemudian ada Hudson Taylor memenangkan China. Lalu David Livingstone ke Afrika Tengah. Kemudian C.T. Stott menggembleng ribuan orang untuk bekerja di ladang misi di Kongo. Ada banyak contoh. Kita nggak harus pergi ke luar sana, tetapi di dunia mana Tuhan utus setiap kita. Saya selalu katakan ada 7 pilar dalam kehidupan ini. A, B, C, D, E, F, G. Art, business, church, development of the poor, education, family, government, politik. Di dunia mana kita berada. Di situ kita lakukan dong keteladanan. Jangan kita menjadi orang yang terlibat di dalam kebanyakan orang yang tidak sesuai. Karena ada orang yang korupsi berjamaah. Rame-rame korupsi. Bagi-bagi. Ya enggak lah. Ada orang yang ya kita ini kan masih di dunia. Gabung dong sama mereka. Iya betul gabung. Tetapi apa yang kita lakukan harus berbeda dengan mereka. Saya ambil contoh praktis saja. Kalau saya kumpul dengan orang-orang lain di luar sana. Kadang-kadang ada orang jago guyon. Tapi guyonnya itu adalah guyon-guyon pornografi. Saya tidak akan jadi orang yang ikut tertawa terbahak-bahak menikmati guyonannya. Memang saya nggak akan bilang, dosa lo. Ya, nggak kenal kok. Ya kenal tapi bukan saudara seiman kok. Nggak usah saya urus. Tapi saya bukan orang yang terlibat di situ. Karena saya mau jaga hati saya. Paulus mengatakan hidupku sama sekali tidak berharga kecuali jika memakainya untuk mengerjakan pekerjaan yang ditugaskan Tuhan Yesus kepadaku. Yaitu pekerjaan untuk memberitakan kabar baik kepada orang lain tentang kebaikan dan kasih Allah. Apa kabar baik? Kabar baik adalah Injil. Dan Injil, berita kasihlah yang sangat mendalam di situ. Kasih, kasih, kasih. Dan kasih ini powerful. Mungkin kita tahu ini Yakuza, leader, pemimpin Yakuza. Tatsuya Shindo, kok pakai PS, Power Station apa? Siapa dia? Kalau kita ke Jepang, kami dulu pernah oleh kemurahan Tuhan ke Jepang. Tour leader kami bilang jangan ke situ ya kita ya. Di situ banyak Yakuza. Yakuza itu kan mafia. Seorang Yakuza, Tatsuya Shindo, masuk penjara. Waktunya banyak, bingung. Saya ngapain di penjara nih? Mungkin kalau sekarang ini bisa aja nyogok orang tertentu supaya dia bisa bawa handphone kan. Lalu baca-baca. Saat itu belum seperti ini. Kemudian di sana gak ada bacaan. Yang ada salah satu adalah Alkitab. Udah habis semua yang bisa dibaca. Lalu dia baca Alkitab dan di sana dia baca bahwa Tuhan tidak menginginkan kebinasaan orang jahat. Tapi yang Tuhan mau adalah berbaliknya orang itu dari jalan-jalannya yang jahat. Dia kaget. Ada Tuhan yang seperti ini. Yang penuh dengan kasih. Yang menginginkan aku berbalik dari jalan-jalanku yang jahat.
Aku mau terima ini. Dan dia putuskan, dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Makanya seorang Tatsuya Shindo memang jadi pastor. From Yakuza leader to Jesus follower. Jadi pengikut Yesus. Keluar dari penjara. Ketemu teman-temannya bilang, ayo kita mulai lagi apa yang sudah kita lakukan selama ini. Kita sikat aja. Toh udah keluar dari penjara. Dia bilang, no way, enggak. Dan dia jadi pastor, jadi pendeta. Dan sekitar 1 tahun setelah dia keluar, dia sudah baptis sekitar ratusan orang. Luar biasa, Allah kita dahsyat. Jadi memang kita perlu untuk melakukan sesuatu. Kadang kita pikir dengan keterbatasan kita, aku nggak bisa apa-apa. Bagaimana caranya? Makanya suatu ketika sewaktu penginjil datang ke China, Hudson Taylor. Lalu ada orang yang bertobat. Lalu setelah sebulan dia ketemu seorang anak muda yang udah bertobat. Dia bilang, sudah kemana kamu bersaksi? Aku kan baru bertobat, aku belum tahu apa-apa. Hudson Taylor bilang, yang penting kamu mau dan digerakkan oleh kasih. So simple. Yang harus kamu sampaikan cukup 3 pokok ini aja. Manusia berdosa harus binasa. Karena upah dosa adalah maut. Usaha manusia sia-sia. Enggak usah kamu berusaha berbuat baik sekuat tenagamu. Enggak akan bisa. Dan percaya, bertobat, menerima Yesus sebagai satu-satunya jalan keselamatan. That's it, dia bilang. Jadi kalau ada hati akan bisa kok. Makanya kita diubahkan untuk jadi agen perubahan. Untuk apa? Untuk seluruh dunia. Yang ketiga saya ambil dari Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Di KLC baru-baru ini tema kita adalah Kingdom Invasion. Kerajaan Allah memang harus menginvasi dunia. Bukan dengan kekerasan tapi dengan kasih. Makanya kalau kita sudah diubahkan, kita jadi agen perubahan. Lalu kita invasi dan multiplikasi dalam kasih. Karena kalau kita nggak invasi, nggak multiplikasi dalam kasih, maka dunia ini dikuasai oleh kerajaan kegelapan. Tadi sudah kita lihat mandat budaya yang sudah kita tahu. Tadi sudah ditampilkan juga ada 7 di sini. A, B, C, D, E, F, G. Kalau dikatakan berkuasa bukan menguasai jadi monopoli. Berkuasa artinya berdampak sehingga usaha yang kita lakukan berbeda dengan yang lain. Contoh gampangnya apa kalau jadi pengusaha? Ya bayar pajakmu. Lakukan dengan benar. Itu yang Tuhan mau. Apa bisa Pak Bob? Oh, saya dapat kemurahan Tuhan. Pada saat saya memutuskan mau membereskan perpajakan-perpajakan. Karena masa lalu kan saya sudah lama bikin usaha. Masa lalu gak beres pajaknya, kemudian saya mau beresin pajak. Kalau saat ini langsung saya laporkan, saya masuk penjara. Karena akan dituntut yang dulu gak cukup dengan kebaikan. Aku kan sudah bertobat. Aku mau bayar yang benar sekarang. Oke, masuk penjara dulu. Dan itu pergumulan. Tapi ada hal yang di luar kemampuan kita. Tuhan langsung bikin, bagi saya Tuhan bikin pemerintah melakukan pemutihan. Pajak masa lalu beres, yeay saya bilang Tuhanku begitu baik. Yang lalu ku bereskan, kemudian ke depan aku jalankan dengan baik dan benar. Jadi kita lihat Tuhan kita luar biasa kok. Makanya lakukanlah itu dengan pas sehingga hidup kita mengubahkan dunia. Multiplikasi harus dong.
Jangan kita mau berhenti di satu tempat aja. Saya dari dulu melihat statement, kami tidak punya cabang dimanapun. Aku beda. Aku ikut yang Tuhan katakan. Ya, kan Tuhan maunya selalu kita lakukan multiplikasi. Ini kan. Fruitful, multiply, replenish, subdue, have dominion. Itu yang Tuhan mau. Saya betul prinsip ini saya lakukan. Kembangkan dulu, begitu oke mapan, buka cabang, buka cabang, buka cabang, buka cabang. Tapi dengan prinsip kebenaran firman Tuhan yang kita lakukan. Itu hal yang saya sampaikan. Love that change the world. Ada 3 hal tadi. Yang pertama, diubahkan dalam kasih. Karena kasihlah yang membuat kita berubah. Yang kedua, setelah kita diubahkan, kita menjadi agen perubahan dalam kasih. Dan yang ketiga, invasi dan multiplikasi di dalam kasih. Sehingga budaya kerajaan Allah selalu bisa digunakan di mana Tuhan pakai setiap kita. Apakah kita siap? Tepuk tangan untuk Allah kita yang dahsyat. Kita boleh bangkit berdiri. Kita berdoa. Tuhan Engkau baik. Kami bersyukur untuk semua yang Tuhan buat dalam hidup kami. Kalau kami ada pada saat ini, dalam keberadaan kami saat ini, itu karena kasih Tuhan. We thank you Jesus. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan tetap menuntun setiap kami. Sehingga kami menjadi orang-orang yang menjadi agen perubahan dan mengubahkan dunia ini. Saudara, renungkan sejenak 1 menit saja. Apakah engkau ada kepahitan dengan orang tertentu? Saya ingat waktu saya diingatkan hal tersebut. Saya ingat seseorang dan muncul di hati saya ampuni dia. Saat ini, kalau itu ada di hatimu, doakan dia, katakan Tuhan, aku sudah bebas dari kepahitan ini. Aku mau mengampuni dia, aku memberkati dia. Dan hari-hari ke depan, hidup saya adalah hidup yang penuh dengan kasih. Tuhan terima kasih, Engkau baik.